Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo, nak, sini silakan masuk, silakan duduk. Pilih tempat mana yang menurutmu nyaman ya. Saya duduk di sini saja lah, Bu. Terima kasih. Ibu baru melihat kamu ke ruang BK. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Safitri, Bu. Saya murid kelas 10, Bu. Ibu benar ya yang namanya Ibu Dina? Oh iya, benar. Saya dengan Ibu Dina, guru BK di sekolah ini. Safitri kelas berapa? Saya kelas 10C, Bu. Oh, bagaimana perasaanmu sudah masuk kelas 10 ini? Eh, Senang sih, Bu. Safitri tadi bilang senang, tetapi Ibu melihat wajah kamu menunduk. Mungkin bisa diungkapkan di sini kepada Ibu? Eh, iya, Bu. Saya datang ke sini itu ingin meminta saran tentang masalah saya, Bu. Begini, Safitri. Di sini nanti masalah yang akan kamu ungkapkan kita bicarakan bersama, kita bahas dan kita cari jalan keluarnya bersama. Begitu, Safitri, bagaimana? Ya, Bu. Saya mengerti. Oke, kalau begitu silahkan sekarang Safitri ceritakan masalah yang dialami Safitri saat ini. Iya, Bu. Gini, Bu. Saya itu tidak punya banyak teman, Bu. Dari SMP teman saya itu hanya orang yang tiap kali sebangku sama saya saja, Bu. Hanya orang yang tiap kali sebangku saja. Iya, Bu. Bisa diceritakan kepada Ibu perjalanan pertemananmu dari SMP sampai sekarang? Gini, Bu, waktu SMP itu saya itu masuk kelas 7 senang sekali, Bu. Saya sudah bisa percaya diri. Saya mulai berkenalan dengan yang lainnya. Saya mendekati beberapa anak. Terus tetapi tuh saat perkenalan saya langsung ditolak, Bu. Saya dibilang culun lah dan mereka langsung menertawakan saya. Saya jadi down dan enggan untuk memulai perkenalan sampai sekarang, Bu, karena trauma itu. Tidak mau lagi memulai perkenalan. Safitri bilang tadi kalau mempunyai teman dan teman-teman, Safitri adalah orang yang sekali duduk sebangku dengan Safitri. Coba ceritakan kepada Ibu bagaimana kamu bisa berkenalan dengan teman sebangkumu. Sampai sekarang itu ya Bu, saya itu setiap saat mempunyai teman sebangku saya dulu yang memulai perkenalan, Bu. Oh, begitu. Menurut kamu, apakah semua orang yang akan ajak kamu berkenalan seperti orang-orang saat SMP yang menertawakanmu saat kamu mengajak mereka berkenalan? Enggak sih Bu, tapi saya sudah down duluan gitu loh Bu, karena SMP dulu seperti itu. Kata lain, Safitri merasa tidak percaya diri untuk memulai berkenalan dengan orang lain ya? Iya Bu, apalagi saya seperti ini, culun Bu. Menurut Safitri, orang yang seperti apa sih yang dapat diterima orang lain saat memulai perkenalan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, semua orang yang dapat memulai perkenalan terlebih dahulu Bu, tapi terkadang penampilan fisik itu mendukung Bu dalam perkenalan. Apakah penampilan fisik menjamin seseorang lancar saat memulai perkenalan dengan orang lain? Enggak sih, enggak juga sih Bu. Itu tergantung bagaimana cara cara orang itu memulai perkenalannya. Baik. Menurut kamu, bagaimana sih cara memulai perkenalan itu seperti apa gitu? Menurut saya ya Bu ya, cara memulai perkenalan itu yang dengan cara yang sopan seperti senyum, terus berbicara tidak menggunakan nada yang tinggi atau kasar gitu Bu. Oke, Safitri tadi mengatakan bahwa setiap perkenalan yang memulai sampai sekarang adalah teman sebangku Safitri kan? Bisa diceritakan lebih lanjut tidak tentang teman sebangkumu yang sekarang? Bagaimana dia memulai berkenalan dengan kamu?
Jadi gini Bu, teman sebangku saya itu namanya Putri Bu. Dia itu sebenarnya secara fisik biasa saja sih Bu. Sampai detik ini saya menganggap dia itu baik Bu. Kan saya dan dia baru kenal 2 minggu nih ya Bu. Nah saat perkenalan dengan saya, dia itu mengeluarkan tangan ke saya Bu. Terus dia tersenyum, kemudian mengucapkan namanya dan menanyakan nama saya. Tetapi yang membuat saya ingin seperti dia adalah walaupun baru 2 minggu, namun dia sudah akrab dengan hampir semua teman-teman di kelas, Bu. Padahal dia bukan teman SMP-nya. Jadi kamu ingin nih seperti dia. Iya, Bu. Oke, kalau gitu. Sekarang Ibu kasih tugas kamu untuk mengamati bagaimana Putri berkenalan dengan orang lain. Seperti apa kepribadiannya dan kamu bisa mewawancarai atau bertanya kepadanya. Setelah itu, kamu menemui saya lagi dan akan kita bahas bersama hasil pengamatan dan wawancara kamu. Bagaimana? Baik, Bu, saya akan melakukannya. Lalu kapan saya menemui Ibu lagi? Untuk mengamati seseorang itu dapat membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi apabila kamu sudah merasa cukup dalam mengamati dan mewawancarainya, kamu dapat menemui ibu di ruang guru BK ini. Bisa saat istirahat sekolah bagaimana? Baik, Bu, saya setuju. Oke, Safitri. Dari pembicaraan kita dari tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa Safitri kurang percaya diri dalam memulai berkenalan dengan orang lain nih, orang baru. Hal itu dikarenakan pengalaman Safitri saat SMP. Lalu setelah kita bahas bersama, akhirnya kita menemukan jembatan atau penyelesaian yaitu tugas untuk mengamati dan mewawancarai teman sebangku kamu. Oke, berhubung Ibu akan ada rapat, maka konseling kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ibu tunggu kabar dari kamu ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Safitri, sama-sama. Waalaikumsalam.